Baik, perkenalkan kami, saya sendiri Feru Zakia dan rekan saya Nanda Aristantia. Dan saya Nanda Fitia. Nah, kami merupakan mahasiswi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Sultan Hasanuddin Loksmawe. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang media yang telah kami buat, yaitu diorama siklus air. Simak videonya sampai akhir ya. Stay tune. Nah, media ini merupakan media pembelajaran 3 dimensi yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami proses terjadinya siklus air secara lebih nyata. Dengan media ini, peserta didik dapat mengamati secara langsung proses tahapan siklus air, mulai dari penguapan hingga air kembali lagi ke bumi. Dengan demikian, pembelajaran terasa lebih menarik, interaktif, dan juga lebih mudah dipahami. Sebelum kita memasuki ke proses pembuatan, berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Adapun alat yang kami gunakan ada gunting, ada kuas, dan juga ada lem. Kemudian bahan yang kami gunakan, yang pertama ada kardus, ada styrofoam, ada lem foam, ada lem tembak, kemudian ada cat akrilik yang berwarna biru, hijau, coklat, dan juga abu-abu. Kemudian kami menggunakan miniatur pohon, kapas, serbuk rumput, batu hias, kemudian ada wadah styrofoam, ada botol aqua bekas, kemudian ada bahan dekoratif untuk uap air. Kemudian ada background, ada print judul, kemudian ada kertas nasi. Nah, adapun proses pembuatannya. Yang pertama kita harus menyiapkan semua barang yang kita perlukan. Kemudian kita memotong styrofoam menjadi 2 bagian, yang satu untuk alas diorama dan yang satu lagi untuk background. Kemudian kita menempelkan background yang telah kita cetak di bagian belakang styrofoam. Nah, ini adalah background. Kemudian kita membuat rangka gunung menggunakan kardus sesuai dengan desain yang telah kita rencanakan. Kemudian kita membungkus gunung tersebut menggunakan kertas nasi agar lebih mudah dibentuk. Nah, kemudian kita mengecat gunung menggunakan cat warna abu-abu agar lebih terlihat seperti batuan. Kemudian kita mengecat alas diorama sesuai dengan bagian-bagiannya, yaitu warna biru untuk laut dan juga langit, kemudian warna hijau untuk rumput, dan warna coklat untuk tanah agar lebih nampak realistis. Kemudian kita membuat laut menggunakan wadah styrofoam yang dicat dengan warna biru. Kemudian kita membuat awan menggunakan kapas dan membuat efek uap air menggunakan dekoratif seperti ini. Kemudian kita menambahkan miniatur pohon, kemudian kita menambahkan serbuk rumput dan juga batu-batu hias. Kemudian kita membuat laut menggunakan wadah styrofoam yang dicat dengan warna biru. Selanjutnya kita membuat awan menggunakan kapas. Nah, kemudian kita menambahkan efek uap air menggunakan alat dekoratif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita menambahkan miniatur pohon, menambahkan serbuk rumput, batu-batu hias. Kemudian agar diorama tersebut lebih nampak hidup. Nah, kemudian kita mencetak judul, label tahapan siklus air, arah panah, dan penjelasan setiap proses. Kemudian kita menempelnya pada bagian-bagian yang telah disesuaikan. Kemudian kita melakukan tahap finishing dengan merapikan seluruh komponen dan memastikan media siap untuk digunakan. Adapun kegunaan dari media ini, media diorama ini dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam menjelaskan materi siklus air. Bentuknya yang 3 dimensi sehingga dapat membantu siswa dalam memahami konsep materi yang abstrak menjadi lebih konkret. Dan juga peserta didik juga dapat melihat secara langsung proses-proses tahapan terjadinya siklus air secara nyata, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Cara penggunaan media. Media diorama ini digunakan sebagai pendukung dalam pembelajaran. Nah, ada pun langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, guru menampilkan diorama ini di depan kelas agar dapat diamati oleh seluruh peserta didik. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk mengamati bagian-bagian yang terdapat dalam diorama ini. Contohnya, seperti matahari, awan, gunung, lautan, dan segala hal lainnya. Kemudian, setelah siswa mengamati diorama ini, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa guna mengetahui pemahaman awal siswa. Pertanyaan pemantik dapat berupa tentang asal hujan ataupun tahapan siklus air. Kemudian
Setelah memberikan pertanyaan pemantik, guru menjelaskan tahapan-tahapan siklus air, yaitu sebagai berikut. Adapun tahapan-tahapan siklus air yang sebagaimana terdapat pada media ialah yang pertama, ada proses evaporasi, yaitu proses penguapan di mana air laut, air sungai, dan danau terkena panas matahari lalu berubah menjadi uap dan naik ke atas langit. Kemudian, kondensasi yaitu pembentukan awan. Uap air yang naik ke langit berkumpul dan berubah menjadi awan. Lalu terjadilah presipitasi yaitu turunnya hujan. Awan yang sudah penuh dengan air akan menurunkan hujan ke bumi. Kemudian, terjadilah proses infiltrasi yaitu air hujan meresap ke dalam tanah dan sebagian air mengalir kembali ke laut. Peserta didik dapat melakukan tanya jawab, diskusi, atau bahkan pengerjaan LKPD sesuai dengan pengamatan terhadap media. Setelah itu, guru dengan peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan media yang telah kami buat. Nah, yang pertama, media yang kami buat ini menampilkan bentuk 3 dimensi, sehingga dia tampilannya jadi lebih menarik. Nah, yang kedua, membantu peserta didik dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret ataupun nyata. Nah, yang ketiga, dengan media seperti ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, kemudian kelebihan yang keempat yaitu dapat digunakan berulang kali. Nah, kemudian selanjutnya mendukung pembelajaran aktif melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Nah, kemudian untuk kelebihan terakhir yaitu mudah digunakan dengan LKPD dan berbagai bentuk pembelajaran yang dipakai. Baik, setelah saya menjelaskan tentang kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Nah, kekurangan media ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Kami kira-kira dalam proses pembuatan ini memakan waktu sekitar 2 minggu. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang relatif besar dibandingkan dengan menggunakan media sederhana. Nah, kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu beberapa bahan seperti styrofoam, kapas, mudah rusak jika disimpan dengan tidak baik. Nah, kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu ukuran ini kan cukup besar, jadi memakan tempat yang lumayan banyak untuk penyimpanan khusus agar tidak rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran pengembangan. Nah, kedepannya media ini akan dikembangkan menjadi lebih interaktif, misalnya dengan memasangkan lampu LED pada sinar matahari, kemudian menggunakan pompa air mini untuk siklus air hujan, dan menggunakan panah gerak di sini agar media ini terlihat menjadi lebih jelas dan siswa juga mudah memahami. Nah, selain itu, bahan yang digunakan juga lebih kuat dan dapat membuat media lebih awet dan tahan lama, sehingga media ini dapat digunakan berulang kali, khususnya untuk anak kelas 5 SD tentang materi siklus air. Kemudian video mengenai media pembelajaran diorama siklus air, semoga kedepannya menjadi inspirasi dalam menciptakan media pembelajaran dan dapat mudah dipahami oleh peserta didik dalam materi siklus air. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.